Shalom, selamat tahun baru 2021 adik-adik. Wah, senang sekali, bersyukur sekali di tahun yang baru kita berjumpa lagi. Kak Yosi harap adik-adik semua tetap sehat dan semangat menyambut tahun yang baru. Yuk, sebelum kita memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan, kita siapkan hati, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami selama tahun 2020. Meskipun pandemi banyak kesulitan, tetapi hari ini kami sampai di tahun yang baru 2021 dengan tetap penuh pengharapan. Kami tetap mau semangat memuji Tuhan, bahkan kami mau belajar firman Tuhan. Urapi setiap kami, kakak-kakak yang mengajar dan adik-adik yang beribadah. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema pelajaran hari ini, Jesus is the way. Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. One way Jesus. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Are you having fun? Well, what we're going to do now is we're all going to get down nice and low. That's it. How low can you go? And we're going to sing, you are the way, the truth and the life. Come on, let me hear you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Untuk mengikut Yesus sebagai jalan, kita harus terus menatap Dia. Fix my eyes on you.
Games Times. Halo adik-adik di rumah, ketemu Kak Vira lagi. Hari ini Kak Vira mau ngajak adik-adik bermain. Kak Vira udah bawa peluit nih. Kira-kira Kak Vira mau ngajak adik-adik main games apa ya? Adik-adik ingat gak sama sandi Morse? Pasti adik-adik di rumah ada yang sudah tahu sandi Morse itu apa. Kalau adik-adik di rumah sudah lupa sandi Morse itu apa, nih Kak Vira ingetin ya. Ini dia sandi Morse. Nah, pasti udah inget semua. Betul adik-adik, sandi Morse ini adalah sandi di mana ada kode titik dan garis. Nah, untuk kode titik nanti Kak Vira akan bunyikan peluit seperti ini. Kalau untuk yang garis, Kak Vira akan bunyikan seperti ini. Nah, sudah mengerti kan adik-adik? Kak Vira punya pesan untuk adik-adik. Kira-kira pesannya apa ya? Kak Vira akan sampaikan pesan ini untuk adik-adik melalui sandi Morse. Adik-adik udah siap untuk menebak? Siap ya? Pesan ini terdiri dari 3 kata. Oke? Kira-kira apa ya pesannya? Untuk adik-adik yang sudah bisa menebak pesan Kak Vira untuk adik-adik, silakan komen di bawah ini. Adik-adik, di tahun ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi karena kita punya Tuhan, Tuhanlah adalah jalan buat kita. Kita harus terus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan kekuatan kita. Jangan pernah menyerah ya adik-adik. Kita pujikan lagu ini. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik, mari kita pujikan lagu ini dengan serius. Kita akan menyembah Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pelajaran Alkitab, Yesus memanggil murid-muridnya. Suatu hari Tuhan Yesus sedang berdiri di tepi Danau Galilea. Banyak orang yang mengerumuninya ingin mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu kosong di tepi pantai. Para nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalahnya. Perahu itu milik Simon dan saudaranya Andreas. Ya, Simon yang setelahnya kemudian diberi nama Petrus. Tapi itu belum terjadi. Jadi di cerita ini namanya tetap Simon. Yesus naik ke dalam perahu Simon dan menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai mengajar, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala." Mereka melakukan dan menangkap ikan sangat banyak sehingga jala mulai koyak. Lalu mereka mengajak teman-temannya di perahu lain untuk datang membantu mereka. "Tolong, ayo ke sini, lihat banyak ikan." Dan teman-teman di perahu itu segera membantu. Segera kedua perahu penuh dengan ikan hingga hampir tenggelam. Mereka sangat takjub akan mujizat yang diperbuat Yesus. Wow, ajaib. Lalu tersungkurlah Simon di depan Yesus Tuhan, berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku. Aku ini seorang berdosa, tidak layak dekat denganmu." Yesus menjawab, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Akan mengatakan tentang Yesus, sehingga banyak orang percaya kepada Yesus. Dan sesudah itu, menghelalah perahu-perahu mereka ke darat. Simon dan saudaranya Andreas memutuskan untuk mengikut Yesus. Teman mereka, Yakobus dan Yohanes, juga memutuskan untuk mengikut Yesus. Mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Mereka berjalan dengan Yesus, menghabiskan waktu bersama Yesus, dan belajar melakukan segala sesuatu dengan cara Yesus. Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes adalah murid-murid pertama Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, hari ini kakak semangat banget. Tahu nggak karena apa? Karena kakak mau diundang. Teman kakak ada acara di rumahnya. Pasti di rumahnya banyak makanan dan tentunya ada ice cream kesukaan kakak ya. Tapi kakak ada masalah. Apa ya? Kakak ini nggak pernah ke rumahnya temennya kakak. Jadi kakak nggak tahu harus kemana, harus lewat jalan yang mana. Tapi untungnya dia memberikan peta kepada kakak sehingga kakak bisa mengikuti gimana untuk bisa datang ke rumahnya ya. Untung ada peta itu. Jadi kalau kakak nggak mau tersesat, kakak harus ngikutin petanya karena kakak tahu dia pasti tahu jalan yang terbaik menuju rumahnya ya. Jadi kakak tinggal ngikutin jalannya untuk ke rumahnya ya. Bagaimana kalau kakak nggak mau ngikutin, bisa nggak? Bisa sampai rumahnya nggak? Ya yang ada kakak pasti akan tersesat ya. Kita nggak tahu jalan mana yang terbaik, jalan mana yang bisa dilalui.
Kalau kita bisa mengikuti petanya, kita pasti bisa sampai ke rumah temennya kakak ya. Karena itu kakak mau hanya ngikutin petanya itu supaya cepat sampai bisa datang ke pestanya ya. Sama seperti teman kakak, kakak percaya peta yang sudah disediakan, petunjuk yang sudah diberikan ke kakak, pasti kakak bisa sampai. Begitu juga dengan ada satu orang yang bisa kakak ikuti dan kakak percaya. Siapa itu? Dia adalah Yesus ya. Yesus juga sudah meninggalkan petunjuk pada kita untuk kita bisa mengikuti Dia. Dia adalah Yesus yang bisa kita percaya. Ketika kita bisa mengikuti petunjuknya, kita bisa mengikuti teladan hidupnya, cara hidupnya ya. Di Perjanjian Baru menceritakan semua bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana Dia hidup, bagaimana Tuhan Yesus berbicara, bagaimana Tuhan Yesus bertindak. Dan kita bisa mengikuti. Dan Alkitab juga jelaskan bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Bapa di surga. Dan belas kasihannya Tuhan Yesus kepada banyak orang ya. Nah, kita harus bisa mengikuti Tuhan Yesus karena apa? Tuhan Yesus sudah memberikan petunjuk jalan bagaimana kita bisa mengikuti. Karena Tuhan Yesus gak membiarkan kita ini belajar sendiri. Dia memberikan kuasanya untuk kita bisa mengikuti teladan hidupnya. Kita bisa mengikuti Yesus, bagaimana Tuhan Yesus itu hidup ya. Karena itu kita harus mengikuti jalannya, mengikuti tuntunannya, karena Yesus adalah jalan ya. Yang pertama ikuti teladannya, yang kedua ikuti kasihnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tahukah adik-adik tentang Tugu Monas, bangunan yang begitu megah dan begitu luar biasa yang ada di Jakarta. Nah, tahu nggak adik-adik bagaimana cara membangun Tugu Monas? Nah, arsitek ini akan menggambar suatu yang disebut blueprint. Nah, apa itu blueprint? Blueprint itu adalah suatu rancangan yang untuk membangun suatu bangunan yang besar, yang tinggi, itu membutuhkan blueprint. Nah, apa sih fungsinya blueprint? Blueprint ini berfungsi nanti untuk tukang-tukang bangunan ini, untuk dia membangun Tugu Monas ini harus mengikuti blueprint tersebut. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya tukang bangunan ini tidak mengikuti blueprint yang sudah digambar oleh sang arsitek? Maka bangunan itu tidak akan jadi dengan baik sesuai dengan yang dirancangkan oleh sang arsitek. Nah, adik-adik, demikian juga dalam hidup kita. Ya, seperti hidupnya Yesus. Yesus itu ketika dia datang ke dunia, Tuhan itu sudah mempunyai rancangan atas Yesus. Apa rancangannya? Bahkan rancangan Yesus adalah sampai mati di kayu salib. Kenapa kok Tuhan Yesus mau melakukan itu? Karena dia mengikuti ini adik-adik, ya, mengikuti firman Tuhan, ya, dia mengikuti firman Tuhan. Nah, kita di dalam hidup kita juga harus mengikuti firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah blueprint yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Misalkan, boleh tidak kita berbohong? Boleh tidak kita mencuri? Boleh tidak kita menghina orang? Boleh tidak kita berdusta? Nah, semua itu ada dalam firman Tuhan. Jadi dalam hidup kita ini harus mentaati firman Tuhan sebagai blueprint dalam hidup kita. Seperti Yesus juga mengikuti blueprint dalam hidupnya, yaitu firman Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Sinta mau menceritakan tentang temannya Kak Sinta. Namanya Kak Yosi. Dia ini diundang ulang tahun, pesta ulang tahun yang meriah. Karena teman Kak Yosi yang ulang tahun ini orang yang terkenal. Adik-adik tahu artis kan? Lah, teman Kak Yosi ini artis, makanya Kak Yosi senang sekali dapat undangan itu. Hebatnya lagi Kak Yosi dapat 3 undangan adik-adik. Nah, kita mau lihat Kak Yosi mau apakan itu 3 undangan. Apakah mau dipakai sendiri atau mau dibagi sama teman-temannya. Kita lihat yuk apa yang dilakukan Kak Yosi. Teman, aku dapat 3 undangan loh
dari pesta ulang tahunnya Michelle. Oh, Michelle Wah, ulang tahun. Iya, ulang tahun 17. Wah, Tahun seru tuh besar-besaran Sweet 17 dirayakan di hotel berbintang 5. Nanti mau mengundang artis-artis ibu kota. Dan pasti seru loh. Soalnya kita juga boleh nginep di hotelnya semalam. Kalian mau ikut nggak? Mau. Oke, tak kasih satu-satu Wah, ya. terima kasih. makasih. Nanti kita janjian barengan ya. Mau pakai baju apa? Oke, kita pakai baju apa ya Kak Rire nanya ya? Apa ya? Pokoknya Biru? yang Pit-pit itu loh. Oh, oke. Wah, Sip, nanti Kak. lagi ngumpul di halo, sini. Sen. Lagi ngapain? Bawa apa itu kalian? Ada acara. Oh, acara apa? Pasti heboh. Acara ulang tahun. Asik. Ulang tahunnya Michelle. Wah, pasti heboh itu. Iya, Asik, heboh asik. sebetulnya. Kita mau datang ya sama-sama ya? Iya. Aduh, Tapi asik. aku cuma punya 3 undangan, Sen. 3. Iya. Terus udah habis? Iya. Habis. Barusan tadi tak bagikan ke teman-teman. Juga pingin datang loh. Hai. iya. Hai juga. Gimana Kak Sandy? Bagi dong undangannya. Aduh, undangannya cuma cuma satu Kak Sandy. Aku tahu kamu pasti nggak boleh sama mamamu. Boleh. Ini acaranya apa nginep? Iya, nginep di dengar-dengar hotel. katanya Iya, heboh. heeh. Kamu kan nggak boleh nginep. Boleh Buat pasti aku sama aja. mama boleh. Nggak boleh loh kamu. Boleh. Nggak boleh keluar Nggak apa-apa ya, Re. Kasihkan Sandy. Nggak apa-apa. Kan udah sama sih, Kak aku Yosi aja. soalnya. Nggak boleh. ih. Boleh. Buat aku aja lah. Sini. Jangan. Kamu boleh nggak kan boleh. Kak Rere? Boleh. Ya udah deh. Ya udah Aku kamu sama Kak aja. Rere. Kamu Jangan. aja ya. Aku sama Kak Rere Wah, sekarang mau please. Iya, siap-siap. mau siap-siap mau nyiapin Aku juga pengen daunnya pergi. sama kado. Ayo Juga kita pengen siap-siap pergi. dulu Kak Rere. Yuk, yuk. Dadah. Dadah, duluan ya. Ya, aku nggak bisa pergi dong kak. Iya. Kalau nggak ada undangan nggak bisa masuk. Kak, boleh sepertinya. Kamu benar-benar kepingin ya? Pingin banget soalnya ini pasti heboh kalau Michelle yang ulang tahun. Aku pingin datang acaranya. Oh iya. Ya udah nggak apa-apa, ini Boleh aja ya? punya aku. Loh, ya ini kan kamu. Nggak apa-apa. Nanti tahun depan kan ada ulang tahun lagi. Mungkin Loh. dia ke 18 lebih rame. Iya. Enggak, tapi aku Belajar. nggak enak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Beneran. Nanti bungkusin aja ya. Ayo Tunggu kita ya. siap-siap ya. Oke, makasih ya. Ya. Adik-adik yang dilakukan Kak Yosi tadi sempat membuat Kak Sinta ini bingung. Undangan tinggal 1 kok bisa-bisanya dikasihkan ke Kak Sandy ya. Jadinya Kak Yosi kan nggak jadi berangkat ke pesta ulang tahun yang heboh itu. Nah adik-adik ternyata itu Kak Yosi memiliki hati yang belas kasihan. Hati belas kasihan itu adalah hati yang dimana ikut merasakan kesedihan orang lain. Dan membuat Kak Yosi ingin sekali menolong, ingin sekali memberikan hadiah, memberikan undangannya kepada Kak Sandy. Meskipun bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Kak Yosi. Itulah adik-adik belas kasihan. Kita memiliki guru belas kasihan yang sampai saat ini bisa kita teladani, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senantiasa memberikan contoh kepada kita. Di saat Tuhan Yesus melihat orang yang bersedih hati, Tuhan Yesus selalu ingin memberikan penghiburan. Di saat melihat yang sakit, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Di saat orang yang menderita, Tuhan Yesus mengangkat supaya mereka bersuka cita. Adik-adik, Yesus adalah jalan, dan adik-adik perlu meneladani teladan Tuhan Yesus supaya kita juga ikut bisa melakukan belas kasihan itu, dan kita bisa berbagi dengan orang lain, bisa memberikan perhatian kepada orang lain dari hal yang terkecil, bukan karena memberi, tapi dari hati perhatian kita pada orang lain. Di saat adik-adik memiliki teman adik-adik itu duduk sendiri dan sedih, adik-adik bisa mendekatinya dan memberikan perhatian pada teman adik-adik. Pasti itu sangat berpengaruh atas kehidupan teman adik-adik, dan teman adik akan merasakan bahwa dia juga memiliki teman yang sangat mensupportnya. Nah di situ adik-adik juga akan melakukan belas kasihan seperti apa yang Tuhan Yesus telah teladankan buat kita. Adik-adik ingat, tetap teladani apa yang telah Tuhan Yesus berikan. Nah adik-adik, cerita hari ini bertempat antara Laut Karibia dan Laut Arktik.
ada keluarga Paus Bungku yang setiap tahunnya mereka itu bermigrasi adik-adik dari Laut Arktik ke Laut Karibia. Karena apa? Mereka berjalan ke selatan supaya dapat arus yang lebih hangat. Mereka melewati jalan yang sama setiap tahunnya. Nah, ada keluarga dari Paus Bungku ini bernama keluarga Hamperding. Keluarga Hamperding ini terdiri dari ayah, ibu, Hendri, dan Hana. Nah, keluarga Hamperding ini juga sama adik-adik, setiap tahunnya mereka menempuh jalur yang sama dari Laut Arktik untuk mencari arus yang lebih hangat di Lautan Karibia. Mereka jalan di jalan yang sama setiap tahunnya. Dan tidak lupa, bukan cuma mereka berempat, ternyata ada satu lagi adik-adik, namanya Oli. Siapakah Oli ini? Ternyata Oli ini adalah anak tetangga. Ya, dia adalah seekor gurita yang kecil. Lihat ya adik-adik, tentakelnya kecil sekali kalau dibandingkan kepalanya yang besar. Nah, Oli ini selalu mengikuti keluarga Hamperding setiap tahunnya. Ketika mereka harus berpindah tempat, si Oli ini dengan setia mengikuti. Meskipun Oli ini bentuknya kecil, tentakelnya kecil sekali, tetapi ternyata Oli ini berperan sangat penting. Adik-adik tahu nggak apa peran Oli? Peran Oli ini adalah dia ternyata yang menunjukkan jalan supaya paus-paus ini tidak tersesat, supaya keluarga Hamperding ini tidak salah jalan adik-adik. Jadi si Oli ini menuntun keluarga paus Hamperding ini supaya bisa mencapai ke Laut Karibia. Nah adik-adik, keluarga paus ini berjalan berhari-hari. Mereka berjalan berhari-hari, ternyata jaraknya juga masih jauh. Karena memang jauh sekali itu jaraknya ya. Nah, untuk mencapai tujuan ini, mereka terus harus mengikuti jalur yang sama. Ketika mereka sudah berjalan berhari-hari, Hendri ini adalah paus yang masih remaja. Si Hendri ini dia cenderung suka memberontak, tidak mau taat sama peraturan, maunya seenaknya sendiri. Waktu dalam perjalanan dia mungkin sudah mulai bosan ya adik-adik ya. Dia berpikir, aku lapar, aku pengen makan ikan. Bau apa ini ya? Ternyata bau ikan tuna. Ayo kita makan, kata si Hendri ini. Karena si Hendri bosan adik-adik, dia pengen mencari sesuatu yang baru, dia pengen makan ikan. Dia lalu keluar dari jalurnya, dia keluar dari jalannya, dia keluar dari yang seharusnya dia tempuh. Demi apa? Dia pengen makan ikan tuna. Lalu kata ayahnya gini, oh iya, baiklah, tidak salah, ayo kita makan. Dengan segera satu keluarga ini mereka lalu keluar dari jalurnya untuk mencari makan, yaitu ikan tuna. Mereka tidak sadar bahwa ketika mereka keluar dari jalur, itu mereka ke zona yang berbahaya. Nah adik-adik, kita seringkali ya tidak menyadari bahwa ketika kita keluar dari jalan yang sudah Tuhan tentukan, kita tidak taat kepada jalan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu sebenarnya kita sedang menuju ke zona yang berbahaya. Padahal ketika kita melangkah dalam jalan yang sudah Tuhan tunjukkan, itu ada berkatnya Tuhan, itu ada penyertaannya Tuhan, itu ada berkat besar yang Tuhan sudah sediakan. Adik-adik, begitu juga dengan keluarga ini. Mereka sibuk mencari ikan tuna. Akhirnya mereka keluar dari jalur. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah menunjukkan kepada kita, Dia itu taat sama Bapa, taat kepada firman itu, melakukan apapun yang firman katakan. Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada kita bahwa ketika Tuhan Yesus disalib, Dia harusnya bisa membenci musuh-musuhnya, tetapi Yesus memilih taat. Dia memilih mengasihi musuh-musuhnya, dan Tuhan Yesus sudah memberikan contoh teladan kepada kita. Kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai murid-muridnya yang mau mengikuti teladannya, harusnya kita mengikuti teladan Yesus, yaitu mengasihi musuh-musuh kita. Yesus sudah memberikan jalan kepada kita, sudah memberikan contoh.
Nah, kembali lagi adik-adik ya. Akhirnya keluarga Paus ini mereka tidak sadar mereka melenceng, tambah lama, tambah jauh dari tujuan. Lalu si Oli, kemana kalian? Ayo kembali. Kalian sudah keluar dari jalur. Kalian sudah keluar dari jalan. Ayo cepat kembali. Nanti kalian tersesat. Dengan tentakelnya yang kecil gitu, jadi lucu sekali ya adik-adik ya. Lalu si Oli ini mulai kehilangan jejak dari keluarga Hamperdinck ini. Adik-adik tahu? Ternyata keluarga Hamperdinck ini sudah pesta pora dengan ikan. Mereka makan ikan tuna sebanyak-banyaknya. Mereka makan bersenang-senang sampai mereka kekenyangan adik-adik. Mereka tidak sadar bahwa ketika mereka kekenyangan, ketika mereka sibuk memikirkan makanan, mereka itu sudah benar-benar jauh dari jalan yang seharusnya mereka tempuh. Dan mereka juga lupa ketika mereka makan, sibuk mengejar ikan tuna itu, mereka sedang menuju perairan yang lebih dangkal adik-adik. Padahal badan ikan paus itu begitu besar. Mereka menuju ke pantai. Yang pantai ini tambah lama airnya tambah surut. Wah, bahaya sekali. Lalu si Hendrik ini melihat, aku ini sudah kenyang tapi aku masih melihat ada ikan lagi. Aku mau mengejar ikan ini. Untuk terakhir kalinya aku mau makan. Lalu dengan sigap si Hendrik segera mengejar ikan tuna ini. Bruk. Adik-adik, ternyata si Hendrik terkena pasir yang sudah sangat dangkal. Dia nggak sadar adik-adik bahwa perairannya sudah sangat dangkal. Dan akhirnya dengan kepalanya dulu dia jatuh dan terjembab hari itu juga. Saat itu juga. Pada saat itu. Akhirnya karena perairannya begitu dangkal, Hendrik tidak dapat bergerak. Tolong aku. Gak bisa adik-adik, karena apa? Dengan badannya yang begitu besar, dengan air yang begitu dangkal, Hendrik gak bisa bergerak. Siripnya mau berusaha digerakkan, tidak bisa. Dan satu-satunya suara yang dia dengar hanya suara minta tolong dari keluarganya yang lain. Karena apa? Keluarga Hendrik pun yang lain juga sama, sibuk mengejar ikan, sibuk makan adik-adik. Lupa bahwa perairannya itu begitu dangkal. Tolong. Si Hana berteriak minta tolong. Lalu papanya, mamanya, semuanya berteriak minta tolong. Hendrik juga kebingungan, dia juga tidak bisa bergerak. Mau berenang juga tidak bisa. Wah, sampai satu saat ada suara. Ternyata di sini toh kalian. Si Hendrik kaget, ternyata itu adalah suara si Oli. Wah, gimana bisa Oli bisa sampai di sini? Nah, adik-adik, ternyata si Oli ini berhasil menemukan keluarga Hamperdinck dan dia sibuk, bingung. Bagaimana aku harus menolong kalian? Ayo sini, aku tolong. Adik-adik tahu nggak tadi si Oli gimana? Tentakelnya kecil sekali. Dia adalah gurita yang masih kecil, tetapi dia punya belas kasihan. Dia tergerak oleh belas kasihan. Dia melihat teman-temannya ini sedang terkapar. Kalau kekurangan air adik-adik, paus ini bisa kena matahari, kekurangan air, dan akhirnya dia bisa mati kekeringan. Akhirnya si Oli dengan segala daya upayanya dia berusaha untuk menolong teman-temannya, menarik teman-temannya. Dia mengambil siripnya si Hana dengan tentakelnya yang begitu kecil. Dia berusaha tarik. Ditolong, tapi tenaganya Oli terbatas. Adik-adik tahu enggak kenapa Oli ini mau menolong keluarga Hamperdinck? Dia kekuatannya tidak seberapa. Si Oli ini digerakkan hatinya oleh belas kasihan adik-adik. Dia kasihan melihat teman-temannya terdampar. Dia melihat teman-temannya yang butuh bantuannya. Dia sangat tergerak hatinya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus pun adalah Tuhan yang sama. Dia mau datang ke dunia, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tuhan Yesus juga menolong orang yang sakit, orang yang ada yang meninggal, ada yang mati. Tuhan itu menolong karena apa? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah adik-adik, kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, apa yang mau kita lakukan?
kita tetap mau berbelas kasihan, punya hati yang berbelas kasihan kalau kita melihat teman kita yang membutuhkan, atau kita cuek aja, enggak, bukan urusanku, itu urusanmu sendiri. Mana yang harus kita lakukan? Kalau memang kita mau mengikuti teladan Yesus, kita mau taat kepada Tuhan Yesus, kita juga mau mengikuti teladannya, mengasihi, punya hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Adik-adik, si Oli ini ya, terus dengan sekuat tenaganya dia, ya itu tadi tentakelnya kecil sekali, tapi dia terus berusaha menarik, gak kuat. Aku seperti mau pingsan ini, gak bisa. Sampai satu waktu ternyata ada tentakel yang begitu besar, sebesar batang pohon menolong si Oli ini. Ya, akhirnya mampu menarik sirip si Hana dan mampu menarik Hana ini ke perairan yang lebih dalam. Nah, adik-adik, ternyata ketika si Oli ini melihat siapa ini tentakel begitu besar, ternyata itu adalah papanya si Oli. Ya, adik-adik, papanya datang untuk menolong si Oli, menolong keluarga Hamperding ini. Akhirnya satu-satu, mulai dari Hana ditarik ke perairan lebih dalam, lalu giliran ibunya ditarik ke perairan lebih dalam, lalu ada papanya ditarik ke perairan lebih dalam, akhirnya terselamatkan. Terkadang adik-adik, kalau Oli mengandalkan kekuatannya sendiri, dia nggak bisa. Dia membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Dan bersyukur papanya datang dan akhirnya keluarga Hamperding ini bisa diselamatkan. Lalu si papanya Oli berkata gini, "Oke Henry, sekarang giliranmu ya, tunggu sebentar, aku akan ke sana." Lalu mereka segera bergegas ke tempat si Henry ini. Adik-adik, tapi apa yang terjadi? Ketika mereka datang, "Henry, tunggu ya." Kok tidak ada tanggapan, tidak ada suara, tidak ada jawaban. Matanya juga sudah terpejam. Nah, adik-adik tahu, ternyata Henry tidak tertolong. Dia meninggal, adik-adik. Dia meninggal kekeringan, kepanasan. Seandainya waktu itu dia memilih taat untuk tetap pada jalannya, tidak keluar dari jalur, mungkin hal ini gak akan terjadi. Ya, tapi sudah terlambat. Adik-adik, kadang kita dalam melakukan kehendak Tuhan, kita dalam ketaatan kita sama Tuhan, kita gak akan mampu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar, yaitu siapa? Yesus. Yesus itu sudah mengalahkan dunia. Makanya Yesus bisa memberikan kekuatan kepada kita, menolong kita untuk mengalahkan dunia. Kita tidak akan pernah bisa kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri untuk melawan dosa. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Makanya itu, ketika kita datang sama Tuhan, ada kekuatan yang tidak terbatas itu yang sanggup menolong kita untuk melawan dosa. Nah, adik-adik, cerita hari ini menunjukkan satu hal. Yuk, kita mau terus tetap dalam jalan ketaatan kita sama Tuhan. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi ketika kita keluar dari jalur, ketika kita keluar dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita, adik-adik, itu adalah jalan kepada kematian, jalan kepada kebinasaan. Kakak tahu, tidak mudah untuk tetap selalu taat sama Tuhan. Makanya kita butuh Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita butuh Yesus yang menolong kita untuk kita bisa tetap pada jalannya, tetap pada jalan Tuhan. Dan bukan keputusan yang simpel untuk kita itu bisa tetap pada jalan Tuhan. Dan ini bukan main-main, adik-adik. Kalau kita mau sekali taat sama Tuhan, kita serius mau taat sama Tuhan. Kita mau serius taat sama Tuhan. Jangan ambil jalan sendiri. Ya, yuk, siapa yang mau benar-benar taat dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, kita mau berdoa, kita ambil waktu, kita butuh kasih-Nya Tuhan, kita butuh belas kasihan-Nya Tuhan, kita butuh kuasa-Nya Tuhan untuk memampukan kita. Yuk adik-adik, yang mau sama-sama dengan kakak kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami tahu bahwa rancangan-Mu dalam hidup kami adalah rancangan yang penuh damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Engkau menetapkan hari-hari depan kami Tuhan. Bahkan setiap destiny hidup kami pun Tuhan sudah siapkan. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami selalu taat kepadamu, untuk kami selalu berada di dalam jalan-Mu. Kami tidak lari-lari, kami tidak memilih jalan kami sendiri. Berikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami selalu memilih taat kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, kami mau hidup kami selalu dituntun oleh Engkau. Sampai pada akhirnya Tuhan, kami boleh menerima mahkota kehidupan. Kami boleh sampai kepada destiny yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kami masing-masing. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan, tetap dalam jalan-Mu, tetap dalam rencana-Mu. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan, amin.